Higashi Matsuhima, satu dari 4 daerah wilayah di Tohoku, Jepang yang terdampak gempa dan tsunami Maret 2011. Berjarak 60 km dari Sendai, ibu kota prefektur Miyagi, kota kecil ini terkenal dengan hasil lautnya. Bisa berkunjung ke sini jadi pengalaman berharga bagi saya. Menyaksikan kehebatan warganya dalam menata kembali kehidupan pasca bencana dahsyat. 月浜ですね。そこはほとんどのお家が津波に流されました。で、先ほども説明したんですけれどもね、若干お家がちょっと直して残ってるっていうのもあるんですけれども、5年間ですね、約4年半ですか、仮設暮らしをしまして、高台にお家を建てて今暮らしてますね。で、前ももちろん海苔、牡蠣。Saat ini pemerintah kota masih terus berbenah, jalankan berbagai program pemulihan dan rehabilitasi, termasuk pembangunan sarana umum. Meski begitu, pesona alam Higashi Matsuhima tetap memanjakan mata, terutama bila dinikmati dari puncak bukit Otakamori. Di belakang saya ini adalah salah satu wilayah Teluk Matsushima di Higashi Matsushima. Daerah ini termasuk daerah di sini yang terdampak langsung oleh gempa dan tsunami 2011 lalu. Nah, di sebelah sana daerah yang kosong itu adalah daerah yang hancur karena tsunami dan hingga kini masih berlangsung proses rekonstruksi untuk membangun daerah tersebut kembali. Ya, pembangunan dilakukan perlahan tapi pasti. Higashi Matsuhima kini memiliki gudang darurat untuk persiapan menghadapi bencana, mulai dari logistik hingga peralatan berat. Khususnya stok makanan dan minuman akan diganti setiap 5 tahun. Ada pula sarana mitigasi bencana. Di sepanjang pantai, kini sedang dibangun dinding penahan gelombang. Kehidupan pesisir juga telah kembali menggeliat, hasilkan rumput laut sebagai komoditas utama. Tak hanya membangun kembali kehidupan, pemerintah juga siapkan warganya untuk hadapi bencana serupa. Mereka bahkan tak segan berbagi ilmu dan pengalaman dengan warga negara lain. Di Osio Civic Center misalnya, saat ini tengah digelar pelatihan antisipasi dan penanggulangan bencana HANDS Project 2016. 24 peserta pelatihan antusias mendengarkan kisah para korban gempa dan tsunami Jepang Maret 2011 lalu. Salah satu yang menarik perhatian, pengalaman dari Kazui Kukuchi. Ia masih ingat betul detik-detik gelombang tsunami menerjang rumahnya di desa Omagari, Higashi Matsuhima. Kakek 72 tahun ini pun harus jalani hidup sebagai pengungsi. Selama 8 bulan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hebatnya usia senja tak lantas mematahkan semangatnya. Ia berhasil bangkit dan membangun kembali kehidupannya. Bahkan bersama korban lainnya, Kazui ciptakan panduan penanggulangan bencana untuk generasi muda. 訓練はしてますけれども、訓練だけでは足りません。自分でやらなければいけない。自分で知らなければいけない。そして一番大切なことは自分が生きること。これをどうするかを教えていかなきゃいけないし、教えています。 Cerita berbeda datang dari Sasaki. Kepala unit mitigasi bencana kota Higashi Matsuhima ini harus bekerja keras selama masa darurat. 3 minggu pasca tsunami, ia tak bisa pulang ke rumah. Bahkan hanya untuk mandi baru bisa dilakukan 2 minggu selang kejadian. Baginya pengalaman jadi pelajaran yang sangat berharga. Sebagai aparatur pemerintah, ia yakin kota Higashi Matsuhima kini lebih siap bila harus hadapi bencana serupa. 小中学生児童生徒につきましては当時例えば学校にいた時に災害にあったらどうするかとかそういったルール決めが特に決められていなかったのが実情です。その後ですね、震災踏まえまして例えば津波が来た場合の学校の対応だとかそういったルール決めを明確にしました。でその後は市とあと自主防災組織と Bagi para peserta pelatihan, informasi yang didapat jadi bekal di masa mendatang. Pasalnya mereka datang dari 8 negara rawan bencana di Asia, di antaranya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ya, belajar menghadapi bencana alam tidak bisa dianggap remeh. Nantinya kita bisa lebih siap untuk hadapi situasi bencana, bahkan mampu mengurangi dampak terburuknya. Fajar Nuryadi, Muhammad Yasin melaporkan untuk